sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat ya. Bapak silakan di sini boleh bantu ibu memimpin doa. Ayo teman-teman sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ibu cek data kerja terlebih dahulu ya. Semua berangkat ke hari ini? Berangkat, Bu. Rekan Ibu Lydia? Hadir, Bu. Bu Sabila? Hadir, Bu. Alif Abdullah? Hadir, Bu. Sunarsana? Hadir, Bu. Semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak tentang materi menelaah struktur dan bahasa teks deskriptif. Nah, sebelum masuk ke materi yang hari ini, Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi minggu lalu. Nah, anak-anak masih pada ingat tidak materi minggu lalu tentang apa? Nggak tahu, Ibu. Fiksi kan fiksi. Nah, betul sekali Rahmatina. Ternyata Rahmatina masih ingat ya, katanya masih banyak. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi mengenai menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Sebelum itu anak-anak sudah tahu belum apa itu bagaimana struktur teks deskripsi? Belum, Ibu. Nah, karena kalian belum mengetahui bagaimana struktur teks deskripsi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi struktur teks deskripsi ini terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau pesan. Nah, berikut akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada identifikasi atau gambaran umum. Nah, bagian ini berisi pengenalan atau gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan objek kepada pembaca secara singkat, mencabut nama, lokasi, atau ciri khas yang menonjol. Identifikasi ini memberikan konteks awal kepada pembaca tentang apa yang akan dijelaskan setelah lebih rinci. Nah, yang selanjutnya ada bagian deskripsi, ada struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, bagian ini yaitu berisi uraian rincian tentang bagian-bagian dari objek yang dideskripsikan. Nah, penjelasan ini mencakup karakteristik, detail atau hal-hal yang membuat objek tersebut menjadi istimewa. Nah, deskripsi bagian ini biasanya menjawab pertanyaan seperti bagaimana bentuk, warna, tekstur, fungsi atau suasana objek tersebut. Nah, pada deskripsi bagian ini dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang mengikuti. Yang pertama ada deskripsi bagian berdasarkan ruang. Nah, deskripsi ini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagaimana pintu masuk, bagaimana tengah, bagaimana belakang. Nah, perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang dan ciri-cirinya. Nah, yang kedua itu ada deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, pada bagian ini berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan seperti pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Nah, yang ketiga ada deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, deskripsi ini berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak atau inti dan penutup. Nah, dan yang terakhir ada deskripsi bagian berupa pemfokusan, yaitu berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Nah, yang pada bagian selanjutnya yaitu struktur deskripsi ada simpulan dan pesan. Simpulan dan pesan ini merupakan bagian akhir dari struktur teks deskripsi, yaitu bagian ini berisi opini, kesan atau perasaan penulis terhadap objek yang akan dideskripsikan. Fungsinya adalah untuk menutup teks dengan memberikan pandangan yang subjektif, dan simpulan atau pesan ini biasanya bersifat emosional atau evaluatif dan menekankan keunikan atau keistimewaan objek. Nah, yang selanjutnya ada materi tentang menelaah penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Nah, anak-anak sudah tahu belum bagaimana cara menelaah penggunaan bahasa dalam teks deskripsi?
deskripsi. Nah, kata depan seperti di, ke, dari, pada, dan lainnya membantu menjelaskan lokasi atau arah objek yang ingin dideskripsikan. Misalnya ketika kalian ingin bertanya kepada seseorang di mana arah Universitas Lampung, maka nanti seseorang tersebut akan menjelaskan, jadi arah Universitas Lampung berada pada sebelah kiri ya, gitu. Terus yang selanjutnya ada penggunaan kata khusus. Penggunaan kata khusus ini digunakan untuk mendeskripsikan hal spesifik seperti nama tempat, warna, ukuran atau jenis tertentu. Nah, yang selanjutnya ada penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Seperti penggunaan kata di Jakarta. Kata di tersebut harus dipisah dari kata Jakarta, dan kata Jakarta harus diawali dengan huruf kapital C-nya. Nah, yang selanjutnya yaitu mendaftar kalimat bermajas. Majas digunakan untuk memberikan deskripsi dan memberikan efek tertentu. Nah, majas-majas ini terdiri dari banyak jenis anak-anak, terdiri dari majas personifikasi, majas hiperbola, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya penggunaan pilihan kata yang bervariasi, yaitu seperti penggunaan sinonim, antonim, atau kata-kata deskripsi lain yang membuatnya menjadi lebih menarik. Nah, jadi di sini ada contoh tentang teks deskripsi sesuai dengan struktur yang telah dijelaskan tadi. Jadi di sini Ibu mengambil tema taman bunga belakang rumah. Jadi identifikasinya itu taman belakang rumah saya adalah tempat favorit keluarga untuk bersantai yang terletak di sudut kecil yang dipenuhi dengan tanaman hijau. Dan tanaman ini menjadi ruang yang nyaman untuk melepas penat setelah aktivitas sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu ada deskripsi bagiannya. Deskripsi bagian ini yaitu taman ini memiliki berbagai jenis tanaman yang tertata rapi. Di sisi kiri terdapat pot-pot bunga mawar merah dan kuning yang selalu mekar di pagi hari. Di tengah taman ada sebuah kolam kecil dengan air yang mengalir jernih, dihiasi oleh beberapa ikan khas berwarna-warni yang berenang dengan riang. Lantai taman diliputi rumput hijau lembut yang merasa sejuk ketika disentuh kaki. Dan yang terakhir itu ada simpulan atau saran. Jadi dari seluruh bacaan tadi disimpulkan bahwa taman belakang rumah ini adalah tempat yang sempurna untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Dengan suasana yang tenang dan udara yang segar, taman ini memberikan kenyamanan yang sulit didapat di tempat lain. Nah, jadi setelah materi yang telah Ibu sampaikan tadi, anak-anak apakah sudah memahami bagaimana struktur teks deskripsi itu? Ada yang bisa membantu menyimpulkan? Terus siapa? Ada yang membuat tadi struktur deskripsi. Jadi struktur teks deskripsi itu terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau pesan. Nah, tadi kan pada bagian deskripsi bagian kan terbagi menjadi beberapa jenis lagi. Nah, ada yang masih ingat tidak apa aja pemberiannya? Boleh angkat tangan, mengungkapkan pendapatnya. Alif bela lagi, yang lain anak-anak kepada lomba semua ini. Apa itu tadi nanya? Tadi kan di bagian deskripsi bagian itu terdapat jenis-jenisnya lagi. Nah, apa saja yang ada di Saya Bu, ada deskripsi bagian berdasarkan ruang, ada deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, ada deskripsi bagian proses sesuatu berlangsung, dan ada deskripsi bagian berupa pemfokusan Bu.
Ya, karena kalian sudah cukup paham ya materi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mengamati lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Ya, pokoknya lingkungan sekitar kalian. Mengamati tentang bunga lah, tentang bunga. Nah, terus kalian nanti analisis ya sesuai dengan strukturnya lagi kayak contoh ini. Nah ini dari waktu sampai jam pelajaran ini Itu diambil. dibuat teratur dulu apa gimana? Apa langsung identifikasi sepertinya? Nah kalau kalian dibuat karakter dulu tidak apa-apa, lebih baik itu. Jadi kalian tidak perlu mengingat lagi. Jadi kalau mau langsung kayak gitu juga tidak apa-apa. Bikinnya ada dulu. Ngantuk. Nanti ya, bentar lagi. Nanti kita yang ikut lebih dahulu. Terima kasih Bu. Nah, kalian kerjakan sesuai dengan contoh ini anak-anak. Tadi temanya yang Ibu suruh tentang apa? Tentang taman bunga di Tentang jadi dong. Jauh gimana kalau lihat itu? Adanya taman bunga. Ya tidak apa-apa, anak-anak. Sesuai kalian saja untuk mendeskripsikan. Ini boleh berarti ya Bu? Boleh. Bebas ini memangnya tidak Ibu katakan menjadi taman bunga, tapi supaya kita kalian saja. Jika ada kendala atau kebingungan boleh ditanyakan Ibu ya. Gimana rencana? Apakah ada kesulitan? Ini dulu saya mengamati jawaban Bu. Tapi saya masih bingung Bu cara identifikasi deskripsi bagiannya. Dan kalau kamu pernah dulu, kalian masalah adalah. Nah, deskripsi bagiannya itu tuh misalnya wanita itu besar terus berada di situ mana seperti itu. Oh iya, iya. Kasih ya Bu. Kamatina. Sudah. Kamu mengambil tema tentang apa? Ada apa tadi ngomong? Kamu tenang pohon. Kamu tenang pohon. Kamu tenang pohon. Kalau Alifah Boleh ya Bu? apa? Misalnya udah selesai. Lama belum bisa. Bagaimana kan bener? Apa ada yang teman-teman program? Ya sekali menurut saya. Sangat kreatif. Sudah selesai boleh anak-anak Ibu banyak. Ini di mana? Ini lah. Bu, Rama Bu. Sebentar Bu. Kamu bisa tolong. Ibu. Sudah cukup paham ya tentang bagaimana struktur deskripsi itu. Mungkin apa-apa di sini anak-anak ada yang ngambil tema tentang pohon semua ya. Soalnya di rumah ada pohon. Karena aku tuh sukanya pohon. Kalian sudah bagus dalam mengidentifikasinya, namun masih ada kesalahan dalam format tulisannya. Siapa itu Bu?
Ibu. Ya, agar kelas tidak terasa membosankan, boleh kita berbagi terlebih dahulu, kita eksekusi terlebih dahulu agar lebih semangat anak-anak. Boleh berdiri nak, benar saja. Jadi yang isinya seperti ini. Tepuk semangat. Pemimpin, siapa yang mau memimpin di sini? Boleh angkat tangan. Nah, Alifah boleh memimpin sekarang. Tepuk semangat. 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 Semangat, ayo sekali lagi anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Ibu. Dipulang kan? Dan ya, Ibu akan memberikan kalian PR dulu. Ya beda. Nanti ada saya yang akan kalian lebih memahami apa yang disampaikan tadi. Nah, jadi Ibu ada kerja rumah yaitu buka halaman 150 paket itu tadi kan ada tentang mendeskripsikan keluarga kalian. Nah, di situ Ibu harus kalian mendeskripsikan keluarga kalian sebagaimana sesuai dengan keluarga. Ya kan kalian bingung kan merantau di sini emang tidak ada keluarga, tapi juga kan kalian punya keluarga. Ya kan kalian sebelumnya pasti punya keluarga anak. Ya kalian deskripsikan itu bagaimana keluarga kalian itu. Bukan seperti itu ya anak-anak. Tugasnya dikumpul Ibu dapat bayi tulis tangan di kertas folio yang anak-anak pakai tegak bersambung. Jangan lupa perhatikan format tulisannya. Iya, Sesuai Ibu. kategori. Nah, karena dirasa cukup pembelajaran hari ini dan kalian sudah cukup paham atas materi yang telah disampaikan, kita juga telah mengerjakan tugas dan speaking. Jadi Ibu kita akhiri saja ya pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu anak-anak agar ilmu yang kita dapat tadi bermanfaat dan menjadi berkah. Nah, siapa di sini ketua kelasnya atau wakilnya boleh membantu ini ya? Iya, Ibu sampai ngomong pada ngomong ya ada soal ini. Kurangin aja Bu nilainya. Aku tadi udah bikin kamu satu. Dia lagi. Hanya kalau nggak sabar pulang yang rapi hidupnya. Sekarang ketua kelas beri Ibu mungkin doa ya. Kemarin Bu untuk Siapa? Saya ini. mengakhiri perjumpaan ini kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Doa selesai. Doa selesai. Untuk yang rapi kalian, kalau yang udah rapi boleh pulang duluan. Ibu rasa cukup ya. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ibu. Pulang duluan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Bella Afelia akan mengobservasi lisan sebagai keterampilan mengadakan variasi. Dengan nama Nia Agustin, dengan topik menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Yang pertama, variasi dalam gaya menjadi guru. 1. Suara guru memberi variasi dalam nada, suara, volume, suara, kecepatan bicara. Nia Agustin sudah memberikan variasi dalam nada suara yang sedang.
mimik dan gerak. Guru mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajian. Nia Agustin sudah mengerjakan perubahan mimik dan gerak pada tangan dan badan. Yang ketiga, kesenyapan. Guru dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraan. Nia Agustin sudah memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraan. Yang keempat, kontak pandang. Guru melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Nia Agustin sudah melakukan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Yang kelima, perubahan posisi. Jadi guru menggerakkan dalam kelas dan maksud yang berbeda-beda. Nia Agustin sudah bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Yang keenam, memusatkan. Guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajian dengan menggunakan bahasa lisan, seperti dengan baik-baik, perhatikan ini dan lain-lain, dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjukkan dengan jari. Nia Agustin sudah memberikan tekanan pada butiran yang penting, seperti memberikan isyarat, mengangkat tangan dan menunjukkan dengan jari. Variasi penggunaan media dan alat bantu pengajar. Variasi visual. Guru menggunakan alat bantu yang dapat dilihat, menulis di papan tulis, menunjukkan gambar atau benda. Nia Agustin sudah menggunakan alat bantu yang dapat dilihat berupa gambar. Yang kedelapan, variasi aural. Guru menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya. Nia Agustin sudah menggunakan suara langsung. Variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajar. Nia Agustin sudah dapat dipegang atau dimanipulasi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memanipulasi benda-benda. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Guru memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganeka-ragaman kegiatan belajar siswa yang terlibat. Nia Agustin sudah memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antar siswa. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.